Salam berjumpa lagi dalam Renungan Harian Provinsi MSC Indonesia edisi 21 Januari 2021. Bacaan kitab suci yang kita renungkan hari ini dari 1 Samuel 24 3 sampai 21 dan Markus 3 13 sampai 19. Pada hari ini juga gereja memperingati Santa Agnes, seorang martir yang hidup pada awal abad ketiga. Agnes yang masih remaja telah bertekad bahwa hidupnya sudah dipersembahkan kepada Yesus. Dan dia mengorbankan hidupnya untuk Yesus. Karena itulah maka gereja mengangkat dia sebagai seorang martir gereja. Saudara-saudariku yang terkasih, pada hari ini kita berjumpa dengan 3 pribadi yang luar biasa. Siapakah mereka? Yang pertama yaitu Daud. Daud dengan jernih dapat melihat apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam diri dan hidupnya. Sejak awal, Raja Saul berusaha untuk membunuh Daud karena merasa terancam hidup dan kekuasaannya. Daud yang semakin hari semakin populer di tengah-tengah bangsa Israel membuat Raja Saul gelisah dan juga merasa kekuasaannya terancam karena kehadiran Daud. Tetapi pada suatu saat Raja Saul sudah berada di tangan Daud, yang dengan mudah untuk memenggal dan juga membunuh Raja Saul. Tetapi Daud tidak mau melakukannya, karena bagi Daud kekuasaan itu bukan usaha dari dirinya. Kekuasaan itu berasal dari Tuhan. Karena itulah, jika kekuasaan itu berasal dari Tuhan, maka Tuhan juga yang akan memberikannya. Pribadi yang kedua yaitu Santa Agnes. Dari Santa Agnes kita bisa belajar bagaimana ketulusan Agnes mempersembahkan diri dan hidupnya kepada Tuhan. Agnes sejak awal telah bertekad untuk mempersembahkan hidupnya dan mau menyatukan diri dan hidupnya dengan Yesus. Karena itulah maka apapun godaan yang berasal dari dunia ini, termasuk pinangan dari putra penguasa pada saat itu, Agnes tidak mau menerimanya. Bagi dia, bersatu dengan Yesus adalah tujuan hidup satu-satunya. Karena itulah maka walaupun dirinya dipenggal kepalanya, dia tetap bertekad pada tujuan hidup yang sudah dipilihnya, yaitu bersatu dengan Yesus. Ada satu kalimat dari Santa Agnes yang luar biasa.
dia mengatakan begini, pedangmu bisa dinodai oleh darahku, tetapi kemurnian tubuhku yang sudah kupersembahkan kepada Yesus tidak akan ternodai. Itulah satu tekad yang bisa kita belajar dari Santa Agnes ini. Lalu yang ketiga yaitu dari Yesus. Apa yang bisa kita belajar dari Yesus ini? Yang pertama yaitu Yesus memanggil murid-muridnya. Dan kedua, Yesus menetapkan murid-muridnya. Untuk apa? Untuk menyertai Yesus. Menyertai bukan berarti bahwa mengikut begitu saja apa yang dikerjakan dan dihidupi oleh Yesus. Tetapi menyertai Yesus berarti mau belajar seperti apa yang dihidupi oleh Yesus. Apa yang menjadi pikirannya, apa yang menjadi perasaannya, dan juga apa yang dilakukan oleh Yesus, itu juga yang harus dimiliki oleh murid-muridnya. Karena itulah maka Yesus mau supaya para murid itu terus menyertai Dia. Kemudian berikutnya, belajar dari Yesus untuk apa? Supaya para murid ini menjadi pribadi-pribadi yang bisa diandalkan oleh Yesus dalam perutusan ketika Yesus tidak berada lagi bersama-sama dengan mereka. Itulah tujuan dari Yesus memanggil mereka, menetapkan mereka, dan juga mereka supaya menyertai Yesus agar mereka bisa diandalkan sebagai seorang murid Yesus yang nanti akan diutus oleh Yesus ketika Yesus tidak ada lagi bersama-sama dengan mereka di atas dunia ini. Saudara-saudariku yang terkasih, saya yakin kita semua adalah orang-orang yang dipanggil oleh Yesus, ditetapkan oleh Yesus menjadi muridnya, dan juga diharapkan oleh Yesus supaya tetap menyertai Yesus, belajar dari Yesus, bagaimana Ia hidup, bagaimana Ia bekerja, supaya kita semua sebagai seorang murid Yesus mampu untuk diandalkan oleh Yesus menjadi murid-muridnya di dunia saat ini. Untuk apa? Agar kita bisa menjadi utusan-utusan Yesus yang bisa diandalkan. Terima kasih, Tuhan memberkati.